Kitab ini ya ditulis, atau risalah ini ya, karena tipis ya, ya nggak banyak, itu ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Jadi secara tidak langsung kita kalau jadi Wahabi gitu ya, secara nggak langsung gitu ya, karena kita mengkaji kitabnya gitu ya, mengkaji kitabnya ya. Tidak masalah, yang penting ikhwati fillah rahimanirhamukumullah, selama yang kita kaji adalah qala Allah wa qala Rasul, ucapan Allah dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seperti itulah cara beragama yang benar. Seperti itulah cara beragama yang benar. Thayyib, kita sudah membahas dua pokok dasar yang sebelumnya. Pokok yang pertama itu membahas tentang tauhid dan syirik, itu sudah kita bahas. Pokok yang kedua itu membahas tentang persatuan dan perpecahan. Ya. Apa yang bisa mengantarkan kita pada persatuan, apa sebab-sebab terjadinya perpecahan, sudah kita bahas bersama. Dan kita masuk pokok yang nomor 3 ya. Pokok yang nomor berapa Ibu? Nomor 3. Nah, al-usul as-salis ya, pokok dasar yang ketiga. Sebelum kita baca pokok dasar yang ketiga ini apa ya, pokok dasar yang ketiga ini adalah berbicara tentang taat kepada pemerintah. Jadi seorang muslim yang akidahnya lurus dan benar, itu bisa dilihat bagaimana dia apakah taat pada perintah pemerintah atau tidak ya. Karena itu bisa menjadi tolak ukur ya, apakah seseorang itu akidahnya lurus atau tidak ya, akidahnya lurus atau tidak. Misal ini ya, sebelum kita bahas pokoknya, belum kita baca ini ya, Imam Al-Barbahari ya, dalam kitabnya Syarhus Sunnah ya, sering kita dengar ya, ada syarh ya, Syarhus Sunnah itu. Apa kata beliau? Jika engkau melihat seseorang mendoakan keburukan kepada pemimpinnya, ketahuilah bahwa ia termasuk salah satu pengikut hawa nafsu. Namun jika engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan kepada pemimpinnya, maka ketahuilah bahwa ia termasuk ahlus sunnah ya. Ini dalam kitab apa? Syarhus Sunnah. Jadi orang itu bisa dilihat, kalau yang keluar dari mulutnya itu cuma maki-maki pemimpin, ngutuk-ngutuk pemimpin, melaknat-laknat pemimpin, maka dia itu pengikut hawa nafsu. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun terdapat kezaliman daripada pemimpinnya, dia tetap berupaya senantiasa mendoakan apa? Kebaikan ya, kebaikan kepada pemimpinnya. Itulah salah satu indikasi ciri-ciri ahlus sunnah. Nah, coba bermuhasabah. Kita ini termasuk yang suka jelek-jelekin, doain jelek, ngelaknat pemimpin, atau yang suka doain pemimpin? Nah, coba bermuhasabah. Dan itu ya, kalau kita kumpulkan Bapak Ibu rahimakumullah, hampir semua ulama-ulama sunnah juga mengatakan yang sedemikian. Fudail bin Iyad ya, Imam Ahmad dan lain sebagainya. Jadi Ahlus Sunnah itu adalah mereka yang berupaya mengharapkan kebaikan ya, mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Thayyib, ikhwati fillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Bahkan Imam Al-Muzani ya mengatakan, wa ta'atu li ulil amr fi ma kana indallah azza wa jalla mardiyan wajtidabi ma kana indallahi muskhiton. Taat kepada pemerintah dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah dan meninggalkan ketaatan kepada taat kepada pemerintah dalam hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mendatangkan ridha Allah. Sedangkan meninggalkan ketaatan itu merupakan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu
Kata siapa? Kata Imam Al-Muzani. Baik, kita baca pokok yang ketiga di usul sitah ya. Apa kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya rahimahullah taala? Anna min tamamil ijtima'i as-sam'a wa ta'ah liman ta'ammara alaina walau kana abdan habasyian. Nah, satu-satu dulu ya, kita potong sampai di situ. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, apa penjelasan dan terjemah daripada kalimat tersebut? Dikatakan sesungguhnya termasuk di antara kesempurnaan persatuan adalah mendengar dan taat kepada orang yang telah berkuasa atas kita. Ya. Jadi itu termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berupaya taat terhadap pemerintah, terhadap aturan-aturan yang dibuat mereka selama tidak menyimpang dari ketaatan. Tayyib. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la islama illa bijamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah. Wala jamaah illa biimarah. Dan tidak ada persatuan kecuali di sana ada penguasa. Jadi tidak ada Islam kecuali ada persatuan, dan tidak ada persatuan kecuali ada penguasa. Itu menunjukkan Islam itu dengan penguasa itu hukumnya erat. Maka daripada itu para sahabat sampai-sampai mohon maaf ngangkat pedang gara-gara berselisih terkait hal ini. Asal Anda tahu kenapa terjadi perang Jamal. Anda tahu perang Jamal ya? Perang Jamal itu perang antara kelompok siapa dan kelompok siapa? Kelompoknya Ali bin Abi Thalib dengan siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa hal ini terjadi? Karena ketika Utsman bin Affan terbunuh di Madinah, ya kan? Aisyah dengan orang-orang Mekah. Jadi Utsman bin Affan ini kan punya kerabat banyak di mana? Di Mekah. Ya, bahkan bisa dikatakan Aisyah ini masih punya kekerabatan walaupun gak dekat dengan Utsman bin Affan. Jadi Aisyah ini mewakili unek-unek orang Mekah yang punya hubungan darah kekerabatan dengan Utsman bin Affan. Apa aspirasi mereka? Sampai nyari kata aspirasi ya bingung ya. Apa aspirasi mereka? Mereka tidak berkenan diangkat pemimpin baru sebelum ditetapkan siapa pembunuh Utsman bin Affan. Sedangkan orang-orang Madinah yang hidup bersama Nabi lebih tahu hadis ini daripada orang-orang yang tinggal di Mekah. Makanya kalau tanya hadis, tanya orang Madinah, karena mereka yang hidup membersamai Rasulullah SAW. Mereka tahu nggak boleh kaum muslimin ini ditinggal tanpa pemimpin. Maka ijtihad mereka menunjuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menjadi pemimpin. Walaupun Ali menolak berulang-ulang kali. Anda baca kisahnya. Jadi Ali itu ketika ditunjuk jadi pemimpin enggak langsung alhamdulillah wa syukurillah sujud syukur kemudian apa? Mangan tumpeng bareng ya, open house. Mboten, Pak ya. Mboten ya. Kalau kita ini kalau dia menang jadi apa namanya? Pemimpin suatu kaum di tempat kita ya langsung sujud syukur gitu ya. Langsung mangan-mangan sampai tim sukses ya. Langsung apa namanya? Potong tumpeng lah dan lain sebagainya. Ali bin Abi Thalib itu ditunjuk berkali-kali jadi pemimpin, nggak mau, ditolak, ditunjuk lagi jadi pemimpin, dipaksa lagi sampai sahabat-sahabat yang mohon maaf kedudukannya tinggi di sisi Rasulullah SAW memaksa dengan paksaan yang sangat. Akhirnya Ali bin Abi Thalib setuju karena melihat maslahat yang lebih besar. Orang-orang Mekah ya mungkin tidak memahami hadis ini dengan baik, ya tidak memahami instruksi ini dengan baik, ya. Maka terjadi perselisihan
Sebenarnya mereka itu nggak sampai angkat senjata bunuh-bunuhan, boten. Cuma mereka memang mengerahkan pasukan untuk bertemu dengan orang-orang yang ada di Madinah. Ya, di tempat namanya Jamal itu. Ya, Thayyib. Di situ yang terjadi apa? Sebenarnya mereka ini dialog santai, dialog ringan. Cuma namanya pasukan. Ya pasti keluar dari daerah kan bawa senjata. Masa ngawal raja nggawa permen kan nggak mungkin ya kan. Jadi ngawal senjata ya pasti bawa, ngawal raja ya bawa pedang, ngawal Aisyah Ummul Mukminin ya pasti bawa pedang, bawa senjata dan sebagainya. Kemudian ketika mereka malam hari ya tiba-tiba ada pengkhianat, ada orang yang mengadu domba. Jadi kelompok sini diserang malam-malam, kelompok di sini diserang malam-malam. Yang di sini mikir yang nyerang kelompok yang sini, yang di sini mikir yang nyerang kelompok yang di sini. Ya disitulah. Makanya kita ini harus berhati-hati. Karena terkadang di antara kaum muslimin itu ada orang-orang munafik yang menutupi keimanan, ya, menutupi kemunafikan mereka dengan keimanan. Ya, akhirnya terjadilah perang Jamal tersebut. Dan banyak atau beberapa sahabat ya qadarullah masyafa'ala meninggal dunia akibat sebab perang itu. Tapi lihatlah bagaimana orang-orang pada zaman itu, para sahabat benar-benar paham tentang hadis ini, bahwa tidak ada Islam tanpa kepemimpinan, nggak bisa. Jadi Islam itu, umat Islam itu harus dipimpin, nggak boleh berjalan sendiri-sendiri. Ya, dan tidak mungkin kaum muslimin itu bersatu ya kecuali di atas kepemimpinan. Tapi ada kelanjutan dari perkataan Umar bin Khattab, wala imarah illa bita'ah, dan tidak ada kepemimpinan kecuali ya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu menunjukkan pentingnya kepemimpinan dalam Islam. Maka daripada itu Rasulullah ini ya selalu mewanti-wanti, kalau aku meninggal taati pemimpin-pemimpin setelahku. Itu wasiat Rasulullah berulang-ulang kali. Karena Rasulullah khawatir ketika Rasulullah meninggal nanti mereka sudah terpecah belah. Dianggap sudah nggak ada nabi nih. Ya kita bisa jalan sendiri-sendiri, nggak gitu konsepnya. Maka daripada itu Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Hendaknya kalian mengikuti jejak-jejakku dan juga jejak-jejak para khulafa rasyidin, mengikuti sunnahku, jalanku dan jalan para khulafa rasyidin. Ini diucapkan ketika Rasulullah masih hidup. Khulafa rasyidin itu artinya apa? Nanti pengganti Rasulullah SAW dalam hal kepemimpinan. Jadi sebelum Rasulullah meninggal pun itu sudah wanti-wanti. Bahasanya kene loh, bahasa kasar ini, aku mati kalian tuh harus taat sama penggantiku. Ini bahasa kasarnya nih ya. Jangan mentang-mentang aku nabi setelah aku meninggal kalian jalan sendiri-sendiri. Nggak gitu konsepnya, nggak gitu aturan mainnya ya. Jadi itu pentingnya taat kepada pemimpin ya, taat kepada pemimpin. Bahkan seandainya pemimpin itu budak dari Habasyah. Habasyah itu mana? Ethiopia kalau zaman sekarang, daerah Afrika. Jadi orang-orang di Ethiopia ya mohon maaf kulitnya itu gelap, hitam-hitam ya kan. Jadi walaupun Anda itu orang Arab yang kulitnya mboten hitam dipimpin oleh orang berkulit hitam, budak lagi, maka Anda harus taat selama itu dalam kebaikan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, walau kana abdan habasyian ya, walau kana abdan habasyian wasam'a wat ta'ah, dan hendaknya kalian mendengar dan taat liman ta'ammaru alaikum, kepada orang-orang yang diamanai menjadi penguasa kalian ya, walau kana abdan habasyian, walaupun mereka seorang budak dari Habasyah. Cobalah ya kita membayangkan bagaimana kita dipimpin oleh orang yang kedudukannya mungkin lebih rendah daripada kita. Banyak di antara kita tidak bisa menerima hal itu. Wis gak usah kita,
Kenapa sih orang Yahudi itu kok membelot dari Nabi Muhammad SAW? Kenapa? Karena orang Yahudi merasa dia lebih mulia daripada garis darahnya siapa? Muhammad SAW. Orang Yahudi, mereka berpikir mereka adalah sebaik-baiknya generasi. Orang Yahudi memikir darah mereka ini mengalir darah banyak para nabi. Kalau antum runut nabi, lebih banyak dari Ishak apa Ismail? Ishak. Kebanyakan nabi itu keturunannya yang keluar ini ya dalam sejarah, itu keturunannya Ishak. Serius ini, ya, keturunannya Ishak. Cuma Nabi Muhammad yang keturunannya Ismail, yang mohon maaf tidak banyak nabi keluar dari keturunannya darah Ismail alaihissalam. Mereka merasa kita ini lebih mulia. Dan gak pantas kita yang mengalir dalam darah kita ini darah para nabi dipimpin oleh orang yang hanya keturunannya siapa? Ismail bagi mereka. Jadi gak mudah taat kepada orang-orang yang mungkin secara sudut pandang mereka ini ya tidak lebih baik daripada mereka. Padahal faktanya belum tentu, ya kan? Faktanya belum tentu. Kan kita kadang-kadang kayak gitu ya. Dipimpin oleh bos gitu ya, dipimpin oleh pimpinan. Kayak kita ini lebih baik daripada pimpinan kita. Padahal kalau Anda yang jadi pemimpin belum tentu. Ya, kan kita kadang mikir seperti itu. Kita sering komentar. Loh, bosku pimpinanku lo ngene. Komentar itu gampang. Coba sampai didadekno bos, gurung karuan tambah apik, tambah beradul kabeh. Ya. Ada kisah Syekh itu ya. Ada kisah Syekh itu. Salah satu maktok video ya, katanya ada seseorang yang merasa hafalannya itu sangat lancar, sangat mutkin, dan dia itu sering ngomongin hafalannya imam itu loh, kok kadang-kadang keliru gitu ya. Imam itu kadang-kadang keliru ya. Nah, dan dia sering komentari hal itu. Kemudian imam mendengar namanya juga orang yang sering cerita kan, kedengeran, oh yang si fulan ini kadang-kadang komentari jenengan, oh gini-gini. Ya udah, kalau gitu si fulan suruh jadi imam. Ya, si fulan suruh jadi imam. Saya lupa ini saya siapa yang cerita, tapi saya lihat di video itu. Ya. Kemudian si fulan akhirnya ditunjuk jadi imam. Qadarullah masya fa'ala. Pas jadi imam, kucing lewat. Nah, jadi pas jadi imam apa? Ada kucing lewat. Saat itu langsung dia kehilangan semua hafalannya, gak konsen, gak fokus. Jadi salah terus, bener-bener salah terus, Seperti itu kadang. Kita ini gampang ngomentari orang. Padahal kalau yang kita kerja sendiri belum tentu benar. Ya, belum tentu benar gitu ya. Ala kulli hal. Ya. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kalau kita belajar ilmu hadis itu kan mempelajari bukan hanya makna daripada hadis, tapi juga tarikh hadis. Jadi hadis itu juga harus dilihat kapan dia dikeluarkan, apakah di awal kenabian, apakah di tengah kenabian, atau di akhir kenabian. Fungsinya apa? Supaya tahu mana yang nasikh, mana yang mansukh, dan lain sebagainya. Nah, jika kita belajar ilmu hadis, ternyata hadis tentang agar supaya kita ini taat kepada pemimpin walaupun dia itu budak dari Habasyah, ini adalah hadis di akhir hayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di awal Rasulullah mengatakan, ya, usikum bitaqwallah, aku memberikan wasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian A, B, C, baru ya untuk taat kepada pemimpin. Bahkan sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah ka'annaha mau'idatu muwaddain. Ya Rasulullah, kok seakan-akan wasiat yang kau sampaikan ini seperti wasiat terakhir sebelum engkau meninggal dunia gitu ya. Ini ucapan sebagian sahabat gitu ya. Jadi wasiat ini memang wasiat terakhir dan sering Rasulullah sampaikan di akhir hari hayat beliau alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena kalau kita belajar sejarah, kemunduran Islam banyak terjadi kenapa? Karena tidak taat pada pemimpin.
Kemunduran Islam itu kan dimulai setelah ya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sudah bisa kita lihat bagaimana banyak orang keluar dari kepemimpinan, maka dinamakan Khawarij. Khawarij itu artinya orang yang keluar dari apa? Dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Disitulah mulai banyak sekte-sekte sesat yang keluar, dimulailah perpecahan antar kaum muslimin, dimulailah ya kaum muslimin itu mulai ya berhizab-hizab satu sama lain, berkelompok-kelompok, tidak dalam satu suara, tidak dalam satu bendera. Dan akhirnya kemunduran itu terus berjalan sampai kaum muslimin berada dalam era kegelapan. Ya, jadi taat kepada pemimpin itu adalah kewajiban selama pemimpin itu tidak mengajak atau memerintahkan kepada kemaksiatan. Nah, ini ayo kita mulai dari contoh yang paling sederhana. Seorang suami adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Misal ibu keluar pakai pakaian warnanya hijau lumut, misal warnanya hijau lumut ya, kemudian cadarnya warnanya hitam, misal semuanya hijau lumut, cadarnya warnanya hitam. Terus suami jenengan bilang, aduh kok gak pantas ya, sampean ganti. Loh aku wis siap-siap dari tadi, udahlah sampean ganti, aku gak cocok, nguasno perih, misal ini omongannya suami sampean, nguasno lo aku perih gitu. Lah terus pakai yang mana ya? Pakai biru dongker kayak, pakai yang coklat kayak, pakai yang hitam kayak itu. Aku kan hijau lumut terang, kemudian sampean kasih cadar itu. Aku nguasno lo perih, gak kuat aku dek gak kuat ya, sampean ganti. Nah ini sebenarnya pakai pakaian hijau lumut, pakai pakaian coklat itu hukumnya apa? Mubah, nggak ada masalah. Kecuali merah, kalau merah ulama berbeda pendapat ya. Tapi kalau hijau lumut nggak ada masalah, mubah. Tapi kalau ini sudah perintah suami, maka hukumnya menjadi wajib. Ya. Maka hukumnya menjadi wajib. Tadi pagi saya bahas tentang kewajiban orang tua kepada anaknya dan hak-hak anak kepada atas orang tuanya. Kewajiban kita sebagai seorang ayah adalah memastikan anak kita disusui atau minum ASI ketika kecil. Itu kewajiban kita, baik dari istri kita maupun dari wanita yang lain. Jadi zaman dulu itu bedanya dengan zaman sekarang. Zaman dulu itu kalau istrinya nggak bisa nyusuin, nyari ibu susuan. Zaman sekarang istri antum nggak bisa nyusuin, nyari susu sapi. Ya, susu formula, susu nopo? Susu sapi gitu ya. Ya, susu sapi, makanya anak-anak sampean mencolot. Kakean minum susu sapi mungkin ya. Anak kita yang suka mencolot, kakean minum susu sapi. Loh, ini serius loh. Ini bercanda tapi agak serius sedikit. Antum tahu ya? Fir'aun dengan istrinya saja ketika Musa nyusu sama perempuan gak cocok, dicarikan lagi perempuan yang lain, gak cocok, dicarikan lagi perempuan yang lain, gak cocok, dicarikan perempuan lain, terus sampai cocok disusui oleh ibunya sendiri. Pertanyaannya, zaman Fir'aun apa gak ada susu unta? Ada. Di zaman Fir'aun ada susu sapi? Ada. Di zaman Fir'aun gak ada susu kambing? Ada. Kenapa Fir'aun gak kepikiran ngasih Musa pakai susu sapi? Kenapa ini? Kenapa gitu ya? Karena mereka tahu gitu ya, anak ini pantasnya minum susu dari manusia, maka nyari ibu susuan. Maka jenengan baca ya pendapatnya Imam Ahmad, jenengan baca pendapatnya Imam Al-Ghazali, jenengan baca pendapatnya Imam Nawawi, jenengan baca pendapatnya ulama-ulama salaf, antum baca pendapatnya. Apa kata mereka? Sangat dibenci, makruh apabila anak kita disusui oleh wanita yang tidak solehah. Dibenci, makruh, nek iso gak usah disusui. Ya, ini pendapat siapa? Imam Ahmad, kalau nggak salah Imam Syafi'i, Al-Ghazali, ya Nawawi dan sebagainya. Jadi
Dibenci sekali kalau anak kita ini disusui oleh wanita yang tidak soleha. Jadi zaman dulu tuh kalau nyari ibu susuan, kalau ibu istrinya nggak nyusui misal, nyari ibu susuan, nyari wanita yang benar gitu, yang baik. Ya, itu dari zaman salafus soleh. Jadi tidak disusui oleh wanita soleha. Lah saiki apa metani sapi soleha, kan nggak ada. Ya apa sapi soleha, enek sapi soleha gitu ya. Ya adanya wanita soleha sama nggak soleha gitu. Kalau sapi ya nggak ada. Ya itu perbedaan kita dengan orang terdahulu. Saya nggak mengatakan haram, nggak. Ini memang seperti itu faktanya. Ya seperti itu faktanya. Maka zaman dulu itu menyusui anak itu digaji. Nah, apa hubungannya dengan kajian kita? Gini Bapak Ibu, asal jenengan paham bahwa hukum wanita menyusui anaknya itu tidak wajib. Ya, jenengan pulang jenengan googling nanti. Hukum wanita menyusui anaknya, nggak ada yang mengatakan wajib. Loh, ayatnya jelas kok. Ya, ayatnya jelas dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 233. Nanti jenengan baca sendiri di rumah. Ya, jadi seorang wanita tidak wajib menyusui anaknya. Tapi ada hadis riwayat Ahmad, nanti Nabi itu ya, suatu waktu itu Nabi diperlihatkan neraka dan calon penghuni neraka, ada perempuan mohon maaf dibakar sambil dicabik-cabik payudaranya dengan ular. Nah, di sini sahih, disahihkan oleh Albani, disahihkan oleh Syekh Mukbil. Kemudian Nabi Muhammad bertanya sama malaikat, kenapa kok mereka ini dicabik-cabik sama ular ini, mohon maaf ya, payudaranya, dan dibakar di neraka? Disebabkan mereka tidak mau menyusui anaknya. Hadis ini adalah bagi seorang wanita yang diperintahkan suaminya menyusui anaknya, sedang dia tidak mau mengamalkannya. Loh, jadi kalau istri jenengan dari awal ngomong, Mas, aku nggak mau nyusuin, kemudian jenengan bilang, oh nggak apa-apa dek, nggak dosa dia, nggak dosa. Antum buka nanti semua kitab-kitab fikih, sama. Kapan dia berdosa? Kalau Anda memerintahkan dia, ya istriku susui anak kita, tapi dia nggak mau, maka dia berdosa. Itu menunjukkan bahwa yang tidak wajib bisa menjadi wajib karena perintah pemimpin, selama itu tidak menyelisihi ya aturan Allah ya subhanahu wa ta'ala. Jadi ya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang mubah itu bisa menjadi wajib jika diperintahkan oleh pemimpin. Ya, yang mubah itu bisa menjadi wajib jika diperintahkan oleh pemimpin. Toyib, kita lanjutkan ya penjelasan berikutnya. Ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Pokok yang ketiga. Nah, di sini nih. Kemudian Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, fabayyanallah lahu hadza bayanan syai'an kafiyan biwujuhin min anwa'il bayan syar'an wa qadaron. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang sangat jelas, dengan berbagai macam cara di dalam syariat ya, dengan porsi-porsi yang sewajarnya, secukupnya. Jadi gini, maksudnya apa? Jadi taat kepada pemimpin ini dalilnya itu jelas, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Ya, wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taat kepada Allah dan Rasulnya, juga pemimpin-pemimpin kalian. Al-Qur'an. Yang As-Sunnah tadi sudah kita sampaikan ya. Jadi itu kalau Al-Quran An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan taatlah kepada Rasulnya, wa ulil amri minkum, dan taatlah kalian kepada ulil amr atau pemimpin di antara kalian. Tapi di sini ya para ulama menjelaskan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul itu adalah ketaatan yang mutlak. Ya, ketaatan kepada Allah dan ketaatan pada Rasul itu adalah ketaatan yang mutlak. Enggak boleh kita
menyelisihinya sedikit pun, nggak boleh. Jika Allah mengatakan A, Rasulullah mengatakan B, maka tidak ada opsi lain kecuali taat. Itu ketaatan yang mutlak, ya. Dan sebaliknya, ketaatan kepada pemimpin bukanlah ketaatan yang mutlak. Ya, ketaatan kepada pemimpin bukanlah ketaatan yang mutlak. Maka daripada itu Rasul bersabda, la ta'ata fil makhluk. Tidak ada ketaatan, ya, la ta'ata fi maksiatillah. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk terhadap kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau taat kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak, tapi sedangkan kepada pemimpin itu tidak mutlak, tergantung perintah mereka. Jika perintah mereka menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tidak wajib mentaatinya, ya, tidak wajib mentaatinya. Bahkan seseorang ini, bahkan Ustadz Abdullah Roy, ya, menjelaskan seseorang itu terkadang boleh bukan hanya tidak taat, bahkan memberontak. Tapi disinilah kebanyakan kaum muslimin salah dalam syarat-syarat terjadinya pemberontakan. Nah, jadi kan kalau kelompok-kelompok sebelah kan dikit-dikit berontak. Nah ini padahal Ahlussunnah wal Jamaah, ya, untuk memberontak terhadap perintah pemimpin, membangkang terhadap perintah pemimpin itu harus ada syarat-syarat yang terpenuhi. Bukan nggak boleh secara mutlak, boleh, tapi kalau ada syarat ini terpenuhi. Lah yang sebelah itu enggak cocok didik, berontak. Nggak cocok didik, berontak. Nggak lihat syarat-syarat itu terpenuhi atau tidak. Ya, dalilnya apa Ustaz? Dalilnya hadis Rasulullah SAW sendiri. Ya, hadisnya bahkan riwayat Bukhari. Ya, hadisnya riwayat Bukhari. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Wa qala illa tarau kufron bawahan indakum minallahi fihi burhan. Ya, kalian itu harus taat kepada pemimpin kalian kecuali apabila engkau melihat kekufuran yang jelas. Kufur, kekafiran yang jelas dari pemerintah tersebut, dan engkau memiliki dalil, bukti yang sangat jelas dan tidak samar di dalamnya, ya. Jadi boleh, ya, kalau memang ada kekufuran dan ada kemudorotan yang besar, boleh memberontak. Tapi kalau cuma maksiat, pemimpin korupsi, boleh nggak memberontak? Nggak boleh. Itu maksiat, bukan kekufuran. Jadi kalau ada kekufuran yang nyata, kemudian ada kemudorotan yang besar, kezaliman yang besar, misal dia, mohon maaf ya, membunuh, ya, memperkosa, ya, mengambil hak-hak orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, dan kezaliman ini merajalela, ya, ini baru syarat yang pertama, dia jatuh pada kekufuran dan melakukan kemudorotan yang besar, ya. Syarat yang kedua, ketika Anda memberontak, maslahatnya lebih besar daripada kemudorotannya. Jadi ya mohon maaf, Anda cuma jamaah sak masjid mau memberontak pemerintah, ya, se-Indonesia, ya, walaupun seandainya naudzubillah min dzalik, ya, naudzubillah min dzalik, pemerintah kufur, pemerintah zalim, bunuh sana bunuh sini, lah jenengan sak masjid mau memberontak, ya ini namanya bunuh diri namanya ini, ya ini namanya bunuh diri. Bukankah hal itu sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah jumlahnya sedikit, kemudian orang kaum kafir Mekah jumlahnya begitu banyak, Rasulullah masih tinggal di mana? Di Mekah. Ada yang dibunuh, ada yang dizolimi, ada yang dibuat cacat. Lah ini syarat yang pertama kan terpenuhi, pemimpinnya kafir, kemudian terjadi kemudorotan yang besar, kezaliman yang nyata. Tapi syarat kedua belum terpenuhi. Apa? Ya, maslahatnya lebih besar daripada mudorotnya kalau kita memberontak. Makanya Nabi nggak memberontak ketika di Mekah. Ada nggak ceritanya Nabi memberontak di Mekah? Nggak ada. Padahal udah jelas kekufurannya nyata, udah jelas kezalimannya besar. Lah terus gimana yang dilakukan Rasulullah? Sabar.
Kapan Rasulullah mulai melawan? Ketika Rasulullah ya melihat maslahat lebih besar daripada mudorotnya. Ketika sudah di Madinah, jumlah pasukan sudah besar. Ya, kalau nggak sekarang kapan lagi? Ya, dan merasa kita ini ya sudah bisa mengambil hak-hak kita dari mereka, dari harta-harta jarahan dan lain sebagainya, baru Rasulullah melakukan hal itu. Jadi yang sedemikian tidak bisa diambil keputusan oleh orang awam, harus orang-orang yang ya dalam tanda kutip ya sohibul ijtihad, orang yang pantas untuk berijtihad ya. Jadi bukan diambil oleh orang awam ya. Jadi dua syarat itu tadi, kekufurannya nyata, kezolimannya besar, kemudian kemaslahatan lebih besar daripada kemudaratan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tadi kita sampai pada pembahasan hukum asal taat pada pemimpin itu wajib jika ini perkara yang baik ya atau perkara yang mubah. Tapi jika ini perkara yang buruk ya, perkara yang maksiat, kita tidak wajib taat. Tapi memberontak itu sendiri pun ya, ini bahkan ditulis oleh para ulama, itu tadi dua syarat itu harus terpenuhi. Ya, pertama, jika ada kekufuran yang nyata, kezaliman yang besar, itu yang pertama. Yang kedua, maslahat pemberontakan ini lebih besar daripada kemudorotannya. Kalau mudorotnya lebih besar, bayangkan kalau pada waktu itu siapa namanya, Muhammad SAW dan para sahabat ya di Mekah itu melakukan pemberontakan, habis Islam, nggak akan ada sampai sekarang. Ya, itu menunjukkan bahwa benar saja tidak cukup, harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Benar saja tidak cukup. Nah, kemudian ya dalam hadis riwayat Muslim, fa'in umiro bimaksiatin fala sam'a wala ta'ah. Jika pemimpin itu memerintahkan kepada kemaksiatan, ya tadi hukum asalnya itu tidak boleh taat. Tapi itu tadi ya, kadang memberontak itu harus dilihat dua perkara itu. Saya kasih contoh, Anda tidak memberontak padahal Anda disuruh pemimpin Anda untuk maksiat. Saya tanya pada jenengan, asuransi kecelakaan itu haram apa halal? Ya, asuransi kecelakaan haram apa halal? Haram. Tapi Anda nang di lho bayar asuransi kecelakaan. Jenengan tumbas tiket kereta, ada asuransinya napa mboten? Ada. Jenengan beli tiket pesawat, ada asuransinya? Ada. Anda bayar pajak kendaraan pemotor, ada asuransinya? Ada. Makanya orang-orang kalau kecelakaan dapat asuransi dari jasa asuransi yang ada. Kenapa? Karena Anda bayar. Makanya Anda kalau kecelakaan cair, karena Anda bayar. Pertanyaannya, itu boleh apa tidak? Hukum asalnya nggak boleh. Lah kok Anda nggak bangkang? Anda bayar-bayar aja, malah bolak-balik numpak pesawat. Anda bolak-balik naik kereta, Anda nggak bangkang, Anda biasa-biasa aja. Padahal Anda tahu itu maksiat apa tidak? Ya maksiat. Tapi Anda tidak bisa berlepas daripada hal itu. Anda tidak bisa berlepas daripada hal itu. Ya. Pajak ini halal apa haram? Ya. Pajak ini halal apa haram? Ya, tapi kenapa Anda bayar pajak? Ya, rumah yang jual beli rumah Anda bayar pajak, jual beli tanah Anda bayar pajak, ya bikin AJB Anda bayar pajak juga, beli mobil Anda bayar pajak, tiap tahun Anda juga bayar pajak. Kenapa? Ya itu tadi, karena dua hal ini tidak terpenuhi. Ya karena kezoliman yang besar belum tampak dan maslahatnya tidak lebih besar daripada mudorotnya, walaupun agak miring-miring didik ya, kita akhirnya ikut aturan pemerintah ya, seperti itu. Jadi ahlu sunnah itu paling bener asli ini. Cuma terkadang kita ini sok-sokan ya, sok kendel gitu ya, sok berani ya, padahal dirinya tidak berilmu sama sekali, tidak mengikuti petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Berikutnya di sini Bapak Ibu rahimakumullah, dikatakan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, "Tsumma sara hadal asl la yu'raf inda aksar man yadda'i al-ilm
fa kaifal amal bihi. Asal pokok dasar ini ya, al-asl al-usuli atau kalau usul itu kan jamak. Ya, mufradnya apa? Al-asl. Jadi usul yang ini, pokok dasar ini sebenarnya itu udah jelas nasnya di Al-Qur'an. Udah jelas nasnya di As-Sunnah. Tapi berlalulah masa demi masa sampai perkara ini, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tidak diketahui bahkan oleh orang-orang yang berilmu, oleh penghafal Quran, oleh penghafal hadis, oleh orang yang ngaku-ngaku dia dai, ngaku-ngaku dia ustadz. Bahkan mereka nggak paham perkara ini. Maka nggak heran terkadang kita ketemu ustadz sering jelek-jelekin pemimpinnya. Kadang kita ketemu dai sering melaknat-laknat pemimpinnya. Ya, ini jadi hal yang aneh. Padahal ini di Al-Quran dasarnya jelas, di hadis dasarnya jelas. Tapi kok kita dapati orang berilmu saja nggak paham, apalagi orang awam, apalagi amal dengannya, ya enggak ya. Pasti mereka akan menjauhi hal tersebut. Ya, maka sangat disayangkan. Kita ini yang mengaku diri kita Ahlussunnah wal Jamaah harusnya paham betul pokok dasar ini, bahwa hukum asal kita ini taat kepada pemimpin, walaupun pemimpin kita adalah budak dari Habasyah, walaupun pemimpin kita mencambuk kita, walaupun pemimpin kita zalim kepada kita, selama dua hal itu tadi belum terpenuhi, yakni kekufuran yang nyata, kezaliman yang besar, kemudian maslahat lebih besar dari mudarat. Nah, kalau Anda nggak terima, saya kasih contoh. Buktinya Anda sampai sekarang nggak pernah memberontak bayar asuransi. Anda nggak pernah berontak bayar pajak. Itu fakta bahwa Anda sepakat dengan perkataan ulama ini, bahwa kita tidak memberontak selama dua hal itu belum terpenuhi, gitu ya. Saya kira pemerintah kita zalim, tapi kezaliman yang besar tidak nampak. Ya, kita masih boleh ibadah di masjid, ya, walaupun masjidnya nggak ada. Ya, wis gak usah tak terusno gitu ya. Gak tak terus, sampai ngerti dewe ya. Kita boleh ibadah di masjid walaupun masjidnya nggak ada, gitu kan. Ya, kita boleh bikin kajian walaupun kajiannya ustadz-ustadznya nggak dapat standarisasi dari negara. Padahal di negara sebelah aja ustadz itu harus ada standarisasi. Ya, antum kalau tahu ya, mohon maaf ya, di Saudi saja ya, di Saudi saja untuk ceramah di masjid-masjid besar ya, ceramah yang mau disampaikan itu harus dievaluasi terlebih dahulu. Khotib Jumat di masjid-masjid besar, di Masjidil Haram itu harus ada tim revisinya dulu, nggak boleh sembarangan. Kita nih ngundang ustadz khotbah Jumat naik teriak-teriak mukul-mukul mimbar sakarepe ustadz, ya kan? Ya kan? Tapi kalau di Saudi nggak bisa, lembaran itu harus dikoreksi dulu. Ya, disetujui sama pemerintah atau tidak. Untung pemerintahnya bener. Bayangkan kalau kita di sini seperti itu, ya kan, bisa bermasalah nanti kita. Nah, tapi kita nggak seperti itu ya. Kita ibadah masih gampang, pengeras suara sak banter-bantere ya masih bisa, dan nggak ada masalah daripada itu. Jadi belum ada kezaliman yang besar, ya. Apalagi maslahat dengan mudorot. Ya, kalau memberontak pasti mudorotnya lebih besar, pasti ya, pasti mudorotnya lebih besar untuk keadaan kita saat ini, ya. Kemudian Rasulullah SAW ya pernah berkata, ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Kulna liman, kami berkata para sahabat, untuk siapa ya Rasulullah? Rasulullah berkata, qala lillah, untuk Allah, wali kitabih, untuk kitab-kitabnya, wali rasuli, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan nasihat itu juga untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan orang-orang awam di antara mereka. Kemudian hadis ini riwayat Muslim ya, hadis ini riwayat Muslim. Kemudian Rasul mengatakan, man arada an yansah lidi sultan fala yubdilahu alaniyah waliyakhud biyadi fa in qabala minhu fadzaka wa illa qad adda ma alaihi. Nah, ini nasihat Nabi loh. Masa jenengan nggak ngikut nasihat Nabi? Apa nasihat Nabi Muhammad SAW? Barang siapa di antara kalian ya yang menginginkan untuk memberikan nasihat kepada pemerintah, penguasanya,
maka hendaknya dia tidak menampakkan nasihat tersebut. Fala yubdilahu alaniyah, tidak dinasehati secara umum, enggak tiba-tiba bikin live streaming, bikin konvensi pers, jelek-jelekin pemerintah, ngutuk-ngutuk perintah, laknat-laknat pemerintah, doa berjamaah jelek-jelekin pemerintah, enggak gitu. Ini nasihat Nabi, bukan nasihat saya. Masa antum enggak taat sama Nabi antum, terus antum mau taat sama siapa? Makanya dikatakan orang yang suka menjelek-jelekan pemimpin itu sohibul hawa, pengikut hawa nafsu. Kenapa? Karena enggak ngikuti nasihat nabinya. Logika Anda itu belakangan, nas itu lebih utama. Jangan dahulukan logika, nas itu lebih utama. Ya, kemarin saya ngisi kajian di Pasuruan. Salah satu kisah yang saya bawakan adalah perang Khandaq, terkait bahwa Nabi itu, ya kan, pernah menyuruh sesuatu kepada para sahabat yang para sahabat memberontak, tidak taat pada pemerintah itu, perintah Nabi itu. Kisahnya gimana? Jadi gini, perang Khandaq itu kan perang kumpulan antar suku. Jadi makanya perang Khandaq itu dinamakan perang, nama lainnya perang Khandaq, perang Ahzab. Masya Allah, pinter mas ya, jazakallah khairan. Ahzab itu apa artinya mas? Ya, hizb itu artinya sekutu, ahzab itu artinya sekutu. Jadi karena banyak sekutu, banyak kelompok. Salah satu kelompok yang ikut perang Ahzab itu namanya suku Ghatafan. Suku Ghatafan ini, ya, ketika perang Ahzab itu yang termasuk suku bayaran. Jadi enggak semuanya yang ikut perang sama orang-orang kafir itu, mereka itu perang demi agama mereka, enggak. Mereka sebagian perang demi fulus. Serius ini, mereka dijanjikan apa? Mereka dijanjikan nanti kalau menang perang dapat hadiah panen dari Khaybar. Khaybar itu salah satu tempat di mana kebun kurma itu paling luas sejazirah Arab pada waktu itu. Bayangin. Jadi mereka ini sebenarnya kafir, ikut perang bareng karena dibayar. Ya, jadi jangan heran zaman sekarang orang nolak kita itu bukan hanya karena beda manhaj, beda agama, tapi karena kurang bayarani gitu lah. Nah, ini serius ini, karena saya pernah di suatu tempat yang nggak sebut namanya, nanti di demo saya ini. Ya, tempat pondok kami itu jalannya itu ngelewati jalan kampung. Gara-gara nggak gumpul sama orang kampung karena ritualnya berbeda, ya, santri-santrinya berbeda, banyak orang cadaran keluar masuk kampung, disilang pak, serius ini pak, dipalang. Kebetulan yang punya pondok sugih. Nah akhirnya wong kampung, ya, setiap orang dikasih bingkisan, setiap orang dikasih sembako. Sembako ini gak tanggung-tanggung, beras, minyak goreng, ikan patin yang selengan-lengan gitu, ayam, sosis, bakso, itu per orang pak. Dan per kakak di 1 atau 2 desa itu dikasih semua pak. Dia kalau sedekah itu bisa 40 sampai 60 ribu bingkisan. Serius pak. Ya, jadi sugih ini orangnya. Ya, dikasih dideketi kepala desanya. Ya, ibu ya, karena pemimpinnya ibu-ibu waktu itu. Dideketi orang-orang yang, mohon maaf, yang nutup-nutup itu, yang nggak saya sebutkan instansinya, nggak saya sebutkan lembaganya, ormasnya. Dideketi, dikasih sesuatu, ya dibuka pak, palangi pak. Walaupun manhajnya beda, walaupun mereka nggak setuju dengan kita, ujung-ujungnya karena harta orang itu juga bisa berubah pak. Ya, sama orang Ghatafan ini. Ghatafan tuh nggak, akhirnya gara-gara kan paritnya susah ditembus, kemudian cuaca kok buruk, mereka ini suku pertama yang putar balik. Nah kemudian Nabi punya ide, bahasa kita nih, orang Ghatafan itu kan ikut perang gara-gara dibayar. Gimana kalau kita bayar mereka? Jadi kan mereka harus putar balik. Nah gantian kita bayar pakai hasil kurma yang di Madinah.
Nah, nanti biar mereka ikut perang bareng kita ngelawan orang kafir, kan kita kalah jumlah. Kalau ketambah orang Ghatafan kan lumayan gitu, banyak gitu. Ada beberapa sahabat nggak setuju, tapi ngomongnya gimana Pak? Ya mereka nggak setuju kemana? Kenapa ya? Logikanya loh, musuh kemarin mau bunuh kita, masa sekarang kita bayar untuk perang bareng kita? Lah nanti kalau di tengah jalan kita ditusuk dari belakang, wah bahaya dong gitu kan. Ini pikirannya para sahabat. Ya, tapi apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, ini wahyu apa bukan? Antum baca nanti di perang Khandaq. Ya Rasulullah, ini wahyu apa bukan? Oh bukan, ini bukan wahyu, ini ideku aja. Nah, kalau ini bukan wahyu, maaf kami nggak mau ya Rasul. Apa maksudnya dari kisah itu? Seandainya itu wahyu, walaupun nggak masuk akal dengan benak mereka, mereka tetap akan ikuti. Kan logikanya nggak masuk akal. Kemarin itu sudah siap-siap mau bunuh kita, baru pulang belum sampai rumah itu loh, disuruh manggil sama Nabi supaya ikut bareng kita perang. Dan nang tengah jalan moro-moro ditusui kita dari belakang, gimana ini? Kan repot. Nah ini nggak masuk akal logika. Tapi ada tapinya. Kalau itu wahyu, mereka nggak peduli, walaupun di luar logika mereka. Ya, kalau itu wahyu, mereka tidak peduli walaupun di luar logika mereka. Jadi wahyu itu selalu diutamakan. Wahyu itu selalu diutamakan. Jangan mengikuti orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Rasulullah saja mengatakan sedemikian. Nasihati pemimpin itu tidak boleh di depan khalayak ramai, di depan umum, nggak boleh. Bahkan Rasulullah mengatakan, dan hendaklah kalian mengambil tangannya kemudian berkholwat dengannya. Jadi menasehati sendiri. Kemudian seandainya dia menerima, maka itu kebaikan bagi kalian. Dan seandainya dia tidak menerima, maka kalian sudah menasehati kebaikan kepada mereka. Sudah selesai. Ya, ini seperti itu. Bukan sahabat hawa nafsu yang menjelek-jelekkan pemimpinnya di depan umum, mendoakan keburukan. Naudzubillah min dzalik. Ya. Saya tidak mengatakan pemimpin kita bersih, saya tidak mengatakan pemimpin kita baik, saya tidak mengatakan pemimpin kita jujur, tapi Ahlussunnah wal Jamaah memiliki jalan yang harus mereka lalui, jalan yang mereka tapaki dalam perihal taat kepada pemimpinnya. Dan jalan itu merupakan jalan warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahkan dari sini pun kita bisa lihat nanti kelompok-kelompok yang menyimpang sama tidak menyimpang bisa dilihat dari sini. Orang kalau suka jelekin pemimpin, yang doakan keburukan kepada pemimpin yang menyimpang. Ya. Dan cara memberontak itu harus terpenuhi dua syarat tadi. Cara menasehati juga harus tidak di depan khalayak ramai. Ya. Misal ya di Saudi sekarang banyak sekali kebijakan-kebijakan yang mungkin kurang baik, tapi Anda harus berhusnudon. Siapa tahu ulama-ulama sampun ketemu sama pemimpin-pemimpin, sampun ngasih nasihat. Anda harus husnudon seperti itu. Jangan dikit-dikit, loh nih junjunganmu Wahabi tuh, lihat nih ada joget-joget nih junjunganmu Wahabi nih, lihat ada dugem-dugem, mana katanya apa namanya yang paling sunnah dan sebagainya. Anda harus husnudon. Siapa tahu ulama-ulama yang di Saudi ini sudah ngasih nasihat. Lah kalau mereka nggak mau, terus mau bagaimana? Ya, karena mohon maaf, mungkin kedudukan ulama sekarang itu beda dengan ulama terdahulu. Kalau antum lihat jejak sejarah, ketika Syekh bin Baz menjadi mufti di Saudi pada waktu itu, jadi pimpinan ulama di Saudi pada waktu itu, wah, kebijakan apapun yang serasa nggak cocok, diskusi sama Syekh bin Baz dibatalkan kebijakan. Zaman dulu, mungkin ulama yang zaman sekarang tidak se-power, ya tidak se-overpower ya ulama di zaman dahulu. Tapi ya ala kulli hal, ya semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menjadikan Saudi sebagai kiblat. Ya, tidak mentaklidkan diri kita kepada Wahabi dan sebagainya. Tidak, kita menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai kiblat kita dalam
beragama. Bukan Saudi. Saudi mau dugem, mau pesta miras ya urusannya Saudi. Saudi ada klub malam ya urusannya Saudi. Wong kita nggak ada hubungannya dengan Saudi. Ya, ya. Nah, ya kita ini nggak ada hubungannya dengan itu. Kita ini berhubungan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Cuma memang negara yang paling menerapkan Al-Quran dan As-Sunnah ya di seluruh penjuru dunia ini ya Saudi Arabia, itu nggak bisa dibantah. Paling tidak untuk saat ini ya. Dan kita berdoa semoga pemimpin-pemimpin kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kebijakan-kebijakan yang baik, yang positif untuk kaum muslimin, untuk kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza, bila salah kata, sikap itu dari saya pribadi, lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga yang hadir di sini Allah balas dan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, dilimpahkan rahmat rezekinya, yang punya hutang dimudahkan untuk melunasi semua hutang-hutangnya, diangkat masalah kita, musibah, penyakit yang menimpa diri kita pun keluarga kita. Allah berikan taufik, dimudahkan kita dalam ketaatan, Allah berikan hidayah kita terus berada di atas kebenaran, dan Allah berikan hadiah terindah berupa husnul khotimah di akhir hayat kita, dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.